وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa kurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah
ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulang salam hadir amal salam pada Muhammad ya Ali Rasul Rasul Ali Rasul ulang Ali Muhammad Rasul Rasul Al-Fatihah Fatimah Syekhna Al-Bain أول من يتبع محمد لا يفضلهم يرحمهم برحمته والذين ولدهم حصوا أجمعين وعباد المسلمين أما إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa salli wa sallim mubarak wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kembali langkah kaki kita untuk berkumpul bersama di majlis yang kita cintai ini, majlis taklim, majlis zikir, majlis ratib, majlis salawat Haddadul Qulub Palembang Darussalam yang diketuai, yang diasuh oleh guru kita Habib Hamid Barakbah. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau, memudahkan langkahnya, memudahkan dakwahnya, memberikan hal-hal yang baik, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan di dunia ini untuk keselamatan kita di alam barzakh di alam akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita juga tadi sudah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali kita bermajlis, setidaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan salawat, diawali dengan membaca doa. Dan alhamdulillah, kita membaca salawat juga membaca doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan di malam hari yang mulia ini, dalam kesempatan di hari yang tidak mudah ini, kita menuju ke majlis yang kita cintai ini. Dari tadi hujan membasahi kita, tapi kita tetap semangat untuk hadir majlis. Dingin suasana ini, lebih lemaklah di rumah daripada di majlis ya. Tapi kita tetap berusaha untuk memudawamahkan langkah kita untuk hadir majlis. Kita berharap dengan hadir majlis ini, dengan apa yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kewajiban bagi kita menuntut ilmu, maka mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang menuntut ilmu, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah lumayan jauh ini pembahasan. Masih tapi dalam bab syarat salat. Syarat salat kita udah yang keberapa ini? Yang keempat. Yang pertama kemarin syarat salat adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat, ini bukan syarat sholat, ini rukun sholat. Maaf. Rukun sholat yang pertama niat. Rukun sholat yang kedua apa? Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Sekarang rukun yang keempat adalah
qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini tidak segampang yang kita pikir. Kadang wong hafal Fatihah tapi tidak taunya salah kalau bacaannya. Fatihah. Gampang Fatihah. Coba dites. Apal memang dia, tapi kacau. Panjang pendeknya kacau. Tasdidnya kacau. Ngapa demikian? Hati-hati. Karena kalau salah tasdid baik, salah harokat baik, salah ada panjang pendek baik, itu bisa kaget merubah makna. Merubah arti. Bisa jadi tidak sah sholat kita gara-gara Fatihah kita tidak sah. Bahkan bagi penuntut ilmu ini betul-betul harus dipelajari nih. Kita kan belajar nih. Belajar, bermajelis. Maka coba kita cek masing-masing Fatihah kita. Dicek, dibaconian Al-Quran itu. Jangan kita nih ngapal, kadang ngapal tidak pernah nyingok Quran. Bacaan Fatihah itu macam mana tulisannya? Banyak sampai sekarang. Apal Fatihah. Tapi tulisannya tidak tahu dia. Panjang pendeknya tidak tahu dia. Nah, ngapa kau apal Fatihah? Nggak bayar aku. Nah, ini yang paling banyak nih. Cobalah kita tes siapa-siapa. Bahkan kita dewek kadang tak tahu tulisan Fatihah itu macam mana panjang pendeknya. Tiba harokatnya itu di mana? Tasdidnya di mana? Ini ada yang tasdid, ada yang tidak. Kadang kita tidak paham. Nah, inilah kita perhatikan sekarang. Mulai sekarang balik dari majelis ini, buka Quran, perhatikan tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Fatihah. Karena surah yang harus kita baca di dalam sholat. Wajib ini. Rukun bagi kita ini membaca Fatihah. Bahkan rukun qauli. Harus didengar. Nanti ada syarat-syaratnya membaca Fatihah. Jadi balik dari sini buka Quran lagi. Jangan sok-sokan kita hafal jingok nian. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai satu surah Fatihah dan pendek surah itu. Perhatikan nian, harokatnya, garis panjang pendeknya, tasdidnya. Yang perlu ini tasdidnya. Banyak orang ini salah dalam tasdid. Iyaka dibaca iyaka. Malasnya. Ini diperhatikan, tasdid Al-Fatihah itu banyak. Perhatikan, dibaca lagi, dihafalkan, diulang-ulang. Baca yang bagus, untuk kita tulah biar keabsahan ibadah kita, sholat kita sah. Perhatikan lagi bacaan Fatihah kita. Bahkan sudah kami sering sampaikan, uang belajar Fatihah itu kadang berbulan-bulan. Lebih utama lagi belajar Fatihah itu di dalam tahfidz itu nah. Qori yang nak jadi qori ngapal Quran itu biasanya di tempat-tempat mereka itu diperhatikan sangat bacaan Fatihah. Bahkan di pondok-pondok juga seperti itu. Bahkan berbulan-bulan mereka itu baru lulus daripada surah Fatihah ini. Fatihah ini padahal diulang-ulang terus karena ini adalah rukun di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Terutama wong yang sholat dewean. Harus tidak baca Fatihah? Harus. Rukun membaca Fatihah. Ada yang ngomong, nah kalau misalkan kita bermakmum kan ditanggung oleh imam. Kaget dulu itu kejauhan. Ditanggung oleh imam. Kaget dulu ada pembahasannya dewe itu. Fatihah kita ditanggung imam. Kaget dulu kita ini kan kebanyakan sholat dewean daripada sholat jamaah. Ngaku bela. Kita sering sholat dewan, males nak sholat jamaah. Jadi harus diperhatikan karena ini rukun rusak di dalam sholat, bisa jadi sholatnya tidak sah. Perhatikan nih syarat-syaratnya Fatihah ini. Jadi jangan sekendaknya nak jadi imam. Balik ke imam galau kayak itu. Hati-hati. Yang jadi imam ini harus betul-betul lancar Fatihahnya, tidak sebasingan. Makanya maaf ini dahulu ada cerita itu. Para ulama ini bukan jamaah majelis ini, tapi ulama kalau ustaz. Jadi imam itu dorong-dorongan. Akhirnya yang jadi imam bodoh. Mereka dorong-dorongan. Tidak galak jadi imam. Menghormati yang ini lebih tua, ini lebih fasih bacanya ini. Pokoknya, ayo fadol terus. Datonya yang jadi imam, wong yang agak kacau. Karena apa? Ini dorong-dorongan terus tidak galak jadi imam. Jadi mulai sekarang perhatikan kalau nak jadi imam juga yaitu tadi harus fasih bacaannya, harus ngerti ilmu dalam
salat, tidak sebasingan. Nah, di sini dibahas syarat Fatihah. Syarat Fatihah. Syarat ini kalau rusak, kan syarat Fatihah banyak. Salah satu syaratnya rusak, maka Fatihahnya tidak sah. Hati-hati. Syarat Fatihah. Satu syarat rusak, maka Fatihahnya bisa jadi tidak sah. Lagi di dalam ilmu sholat ini bisa jadi diulangi Fatihahnya, bisa jadi langsung batal sholat. Paham? Jadi perlu diperhatikan sangat masalah Fatihah. Syarat Fatihah yang pertama. Syarat Fatihah yang pertama adalah tartib. Apa? Tartib. Kita di dalam mazhab Syafi'i ini wajib harus rukun membaca Fatihah itu rukun, baik dalam sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Ingat, baik sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Baik imam atau makmum harus baca Fatihah. Kaki ada pembahasan kalau makmum masbuk, makmum yang agak terlambat, agak itu dibahas di belakangan. Sekarang kita bahas dulu syarat Fatihah yang pertama, yaitu tartib. Kami baca di sini di dalam kitab Takirat karena sama baik di dalam kitab Nailur Raja. Karena sudah sinkron ke ada yang Anda masuk ke dikit di dalam pembahasannya. Lalu yang pertama ini tartib. Tartib itu kan kita sudah tahu. Apa arti tartib? Tartib itu tersusun, bukan terus menerus, tersusun. Tersusun. Di sini dikatakan fa idza akhalla bi tartib ma adami taghyiril makna lam tujzi'u fa yu'idu murattiban litasiha qiraatu. Kalau ada yang baca Fatihah tidak berurutan, walaupun tidak ngerusak makna, tapi tidak berurutan, maka tidak cukup. Dalam artian kalau tidak cukup berarti harus diulang bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihahnya tidak langsung batal sholat, tidak, tapi diulang. Makanya mana baca Fatihah. Kalau Yasin mungkin lah. Yasin mungkin lah diulang. No. Sudah disuruh di ayat ini ngulang lagi dia. Balik lagi ngulang. Ini Yasin. Lah ini Fatihah. Fatihah berapa surah? Berapa ayat? Dikit Fatihah itu. Maka perlu sangat dihafal. Kalau dia merusak susunan Fatihah, ayatnya tidak berurutan, walaupun tidak merubah makna, tetap dikatakan tidak cukup, harus diulang bacaan Fatihahnya. Ya dah. Tapi kalau ngerusak susunan Fatihah itu, ngerusak makna, maka bisa jadi batal sholatnya. Kalau misalkan contohnya ayatnya baik, yang ayat kedua ditaruh di dalam ayat keempat, ayat ketiga ditaruh di ayat kelima, mungkin lupa dia, ulangi dari awal, gak apa-apa diulangi. Kalau tidak merubah makna, ulangi. Tapi kalau bisa dia merubah makna itu, bukan ayatnya yang tidak berurutan ini, bahkan kalimat-kalimatnya tidak berurutan, kacau ini. Bukan ayatnya yang tidak berurutan, tapi kalimatnya, paham? Contoh apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, alhamdulillah. Mana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak berurutan dalam ayat ini. Ar-Rahmanir-Rahim, bismillah. Mana? Ayat berikutnya. Kalau ayatnya tidak berurutan, nah ini bahkan kalimatnya yang tidak berurutan, maka hati-hati. Perhatikan. Yang model macam ini masih nak maksud jadi imam. Inilah sekarang perhatikan bacaan Fatihah. Jadi harus tartib, tersusun berurutan. Yang kedua mualah. Nah, mualah ini kalau diartikan nyambung terus, jangan stop. Jangan stop lama. Di sini dikatakan fayadurru idza fassala baina ayatiha ziyadatun ala saktatit tanaffus. Maka bisa berbahaya kalau antara bacaan Fatihah itu ada stopnya itu melebihi kadar tanafus, mengambil nafas, bernafas. Lamo.
berhentinya terlalu. Baru lanjut lagi Fatihahnya. Ini bermasalah. Bermasalah. Bahkan di sini dikatakan tidak bermasalah kalau yang memisahnya bukan lamo, bukan diem model macam itu, bukan. Yang memisahnya contoh di sini dikatakan yang memisahnya itu mengucapkan menjawab orang yang bersin. Menjawab orang bersin. Ada orang bersin nih. Dalam sholat kita nyawab boleh tak? Ada orang bersin. Kita nyawab dalam sholat boleh tak? Boleh tak? Coba bersin antum. Mana lagi sholat ini? Bersin. Mana lagi baca Fatihah? Nah, bersin ya. Apa jawabannya? Jangan ucapkan alhamdulillah. Kita yarham, jangan pakai dhamir khitab. Yarhamuhullah. Apa? Yarhamuhullah. Jangan yarhamukallah. Karena kita ini lagi ngadep Allah. Kalau diantikan yarhamukallah, ya, yarhamuka, menghormat apa? Memberikan rahmat kepadamu. Lah kita lagi di dalam sholat, dalam keadaan menghadap Allah. Yarhamuhullah. Itu dibahas dalam salah satu kitab Baijuri kalau tidak salah, di situ dibahas siapa pun menjawab orang yang bersin dalam keadaan kita sholat, tapi domirnya kalimatnya itu diganti, ya, apa kalimatnya. Jadi jangan keras-keras gino, jangan cak Fatihah, iya dah apa, itu memisahnya dengan kalimat itu tidak apa-apa, nah atau memisahnya lagi dalam memisah Fatihah tadi dengan apa? Contoh sujud tilawah tuh kalau ada bacaan apa? Misalkan kita bermakmum nih, imamnya baca surah As-Sajdah, kita masih baca, kita makmum ini masih baca Fatihah belum selesai kita baca Fatihah, imamnya baca surah tilawah atau ada ayat sajadah, imamnya sujud, kita belum selesai baca, kita makmum ini kita belum selesai baca Fatihah, boleh tak ikut imam? Boleh ikut imam, selesai naik lagi lanjut Fatihahnya. Paham ini? Di sini dikatakan tidak boleh memisah atau menyela-nyelai itu Fatihah, kecuali disela-selai dengan apa tadi? Dengan menjawab tadi, dengan apa? Sujud tilawah, atau dengan ta'awudz. Ada ayat-ayat yang dibaca imam tentang neraka, tentang apa yang menakutkan, dia berta'awudz, a'udzubillah. Nah, kan dianjurkan itu. Kalau ada kita dengar ayat-ayat yang azab, tentang azab, kita berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Pokoknya macam itu. Kalau ayat yang dibaca imam itu tentang rahmat, kasih sayang ataupun apa, kita ngerti apa ida kadang ida. Ngerti apa ida lang kejauh no nyamai macam itu Tapi kita harus tahu ini. Jadi Fatihah ini tidak boleh dipisah, tidak boleh di stop, tidak boleh lama. Kecuali yang memisah, yang menyela-nyelanya apa tadi? Menjawab, ataupun berdoa tadi, ataupun sujud tilawah, ataupun yang lain-lainnya daripada maslahat sholat. Di antaranya itu yang disebutkan. Ya yang penting apa? Yang perlu kita perhatikan untuk saat ini adalah muwalah. Syarat sholat adalah terus continue, dibaca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus, jangan di stop. Terus, lanjut. Nah, batuk ya. Nah, atau tanafus ya, enggak jadi masalah. Itu langsung lanjut gitu ya. Jangan kita ngeblank. Mikir ke apa macam itu. Nah, lupa ayat masih aman. Ada yang mengatakan kalau misalkan dia lupa. Nah, ayat ke-6 ini apa Fatihah? Nah, kacau ini. Ya, ayat apa? Itu tidak bisa ditahan ya. Jadi paham ya? Diamnya itu tidak boleh yang tidak katik gunanya ataupun sia-sia tadi Atau sengaja nyetop dia. Apa sengaja nyetop? Mungkin ada yang diawasi jalan. Stop dia Fatihah. Membuat dia takjub ya. Nah, hati-hati itu. Itu harus terus-menerus. Kalau ada yang memisah di antara ayat-ayatnya Fatihah melebihi saktatit tanafus tadi, bernafas ngambil nafas tadi, maka berbahaya. Jadi perlu diperhatikan ya. Lalu yang ketiga,
Nah, yang ketiga ini mura'atu hurufiha. Memperhatikan betul-betul huruf-huruf Fatihah. Huruf-huruf Fatihah. Memperhatikan betul-betul huruf-huruf Fatihah. Makanya berapa kali anak ngomong tadi, jingok nian itu Quran. Sekarang kita jingok nian itu Quran, bacaan Al-Fatihah. Jingok karena apa? Karena di situ ada hamzah sama ain beda. Cara maconya beda. Ada hamzah, ada ain. Contohnya apa? Am, an'amta. Jangan an'amta. An'amta. Sama baik itu berarti dia. Bacanya hamzah kalau an'amta. Nah, ada an'amta. Nah, ain galau berarti. Bermasalah itu. Jadi mura'atu huruf ya, diperhatikan huruf-hurufnya atau bahkan hurufnya hilang siko. Nah, kalau asqata harfan wahidan. Ingat ini, lihat nih, dikatakan seandainya dia menggugurkan satu huruf saja di dalam Fatihah, batalat sholatuhu. Batal sholat. Nah, kamu. Ini penting nih. Wa kadzalika law abdala harfan biharfin, atau dia mengganti huruf daripada Fatihah yang seharusnya diganti dengan huruf lain. Hati-hati. Jadi perhatikan tulisan Fatihah. Jangan ngandalkan hafalan. Ustadz, aku ini sudah di store-nya sama sudah disimaknya sama Syekh Fulan. Bacaan Fatihah aku nih. Dikatakan benar, mantap bacaan kamu mantap. Tapi tidak pernah dia nyingok tulisan Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia dari hafalan pendengaran saja. Belum tahu dia kalimat huruf-hurufnya. Perlu diperhatikan. Baca lagi. Fatihahnya dibaca lagi. Walaupun kita sudah hafal luar kepala, dilihat-lihat lagi. Lalu di sini dikatakan mura'atu tasdidatiha. Memperhatikan tasdid Fatihah. Diperhatikan tasdidnya. Maka di sini dikatakan, lihat, falau khaffafa musyaddadan. Seandainya dia mentakhfif, yang tadinya tasdid dihilangkan tasdidnya. Di dalam Fatihah yang mana yang bertasdid? Walad. Banyak Fatihah itu tasdidnya. Contohnya walad. Walad bolin. Itu kan ada tasdid babiko. Ada. Alhamdulillahi rabb alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya. Perhatikan tasdid di dalam Fatihah. Seandainya dia mentakhfif. Mentakhfif itu berarti menghilangkan tasdid. Yang tadinya bertasdid tidak dibaca tasdid. Ini namanya mentakhfif. Maka lam yu'tadda bi qiraatih. Dia tidak dianggap membaca. Tidak dianggap. Fa alaihi ayyu'idahu musyaddadan. Maka dia harus apa? Tidak langsung batal, tapi dia harus mengulang lagi bacaan Fatihahnya kalau terbaca tidak tasdid. Tidak. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat sholatuhu. Perhatikan, kalau dia mentasdidkan kalimat yang tidak bertasdid. Dia mentasdidkan kalimat yang tidak bertasdid, maka di sini dikatakan bisa itu merubah makna. Kalau dia sengaja dan tahu, batal sholatnya. Dia mentasdidkan huruf yang tidak bertasdid. Bisa jadi itu merubah makna. Kalau merubah makna dan dia tahu, dia sengaja, maka batal sholatnya. Tapi rata-rata kan tidak tahu. Rata-rata tidak tahu, tidak sengaja, maka balik lagi, perhatikan lagi bacaan kita. Kita pengen sempurna sholat kita, maka sempurnakan rukun-rukun sholat. Itu perhatikan tasdid Fatihah dibaconian. Yang kelima, di sini yang kelima ini mirip sama yang nomor 2. Apa kalimatnya? Alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraah. Dia tidak diam yang lama atau diam yang pendek bermaksud memutus bacaan. Jangan sampai apa? Diam lama atau diam pendek dia bermaksud memutus bacaan.
bacaan. Ini mirip dengan syarat yang kedua tadi. Apa syarat yang kedua tadi? Mualah. Terus continue bersambung. Beda. Lalu ya, di sini dikatakan yang keenam, membaca kulla qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Membaca setiap ayat-ayatnya dibaca kalau di antaranya itu basmalah. Kita ini mazhab apa? Mazhab kita nih mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Jangan ngesok-ngesok jadi imam di sholat majlis di Masjid Al-Ikhlas ini langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mazhab basmalah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Fatihah. Di sini dikatakan membaca setiap ayat-ayatnya juga termasuk basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim dibaca. Wong sano bae kalau kesini dia baca wong sano yang bukan mazhabnya dia baca bismillahirrahmanirrahim. Karena mayoritas ini mazhab Syafi'i. Seperti itu wong yang ngerti ilmu. Lalu yang ketujuh, adamul lahnil mukhilli bil makna. Tidak ada salah bacaan yang merusak makna. Jangan sampai ada salah bacaan yang merusak makna. Di sini dicontohkan kalimat an'amta. An'amta dibaca oleh dia an'amtu atau an'amti. Ini salah. Salah bacaan yang ngerusak makna. Hati-hati. Kalau sudah macam itu bisa batal sholatnya, bukan ngulang Fatihah baik, tapi bisa batal. Lihat ini. Kalau dia membaca bacaan Fatihah yang mana dia salah bacanya bisa ngerusak makna, maka bisa batal sholatnya. Di sini dicontohkan dia membaca an'amta dibaca dengan an'amtu. An'amta itu artinya apa? An'amta alaihim, engkau ya Allah beri nikmat atas mereka. Ini an'amtu, aku yang memberi nikmat lah. An'amti itu untuk perempuan. An'amta yang tepat, yang betul. Jangan salah baca. Bisa batal sholatnya. Diperhatikan. Yang kedelapan. Di sini yang kedelapan, antakuna halatal qiyam fil fardi. Apa yang kedelapan? Hendaknya bacaan Fatihah itu dari awal sampai akhir dalam posisi berdiri. Pahami? Dalam posisi berdiri. Beda hal sama wong yang sholatnya duduk. Ini lain pembahasan. Ini wong sholat mampu. Dalam keadaan berdiri. Sholat wajib. Mampu berdiri. Baca Fatihahnya dalam keadaan berdiri. Dari awal bacaan Fatihah sampai akhir bacanya dalam keadaan berdiri. Ngapu ditegaskan di sini? Karena ada wong yang baca Fatihah belum pas posisinya berdiri lah baca Fatihah. Contoh, dia habis sujud. Sujud yang keberapa? Sujud yang kedua. Tegak kan? Habis sujud yang kedua tegak kan? Tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari mana dia baca Fatihah tadi? Dia baru sujud kedua. Mulai tegak kan? Allahnya belum selesai nih. Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Banyak yang model macam itu. Bukan dikit. Banyak. Belum sempurna berdiri sudah mulai baca Fatihah. Dari sujud nak ke berdiri. Ada lagi. Belum selesai Fatihahnya lah nunduk. Lalu rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana ini? Sudah di sini video. Nak ngejar imam tadi, imam kecepatan akhirnya dia belum sempurna bacaan Fatihah sudah nunduk. Hati-hati ini. Ini diperhatikan ini. Jadi bacaan Fatihah dari awal sampai akhir harus dalam keadaan posisi berdiri. Kan paham ya? Ini jelas ini. Kami jelaskan sejelas-jelasnya. Lalu
Yang ke-9. Yang ke-9 apa? Ayyusmi anak sahul kiro'ah. Dia harus memperdengarkan diri dia bacaan Fatihah. Karena bacaan Fatihah itu rukun qauli. Rukun qauli, dia harus mendengar bacaan yang dia baca, yaitu Fatihah. Dari awal sampai akhir dia dengar. Ya, kecuali ada mani. Di sini mani itu pencegah. Seperti contohnya apa? Berisik. Berisik, ada suara yang sangat keras sehingga dia tidak mampu mendengar suara dia bacaan Fatihah. Maka tetap dia angkat bacaannya tadi. Sekiranya kalau tidak ada mani, dia mendengar. Sekiranya tidak ada suara-suara itu, dia mendengar. Sudah cukup. Naik ke sedikit lagi. Paham? Nah, ini bacaan harus didengar. Kita dewek dengar, bukan untuk wong. Ingat, kita yang dengar. Bukan untuk wong, kaget jangan balapan sama imam. Imamnya keras, jangan keras pula si makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dengar dirinya baik. Yusmi anafsa. Memperdengarkan dirinya dewek. Sekiranya dia sudah dengar, cukup. Ya. Kalau ada yang pencegah tadi atau berisik tadi diangkat sedikit, sekiranya kalau tidak ada pencegah dia mendengar. Beda lagi kaget kalau wong tuli. Keras mana lah dengar. Beda lagi. Ini uang yang sehat. Tidak ada halangan. Tidak ada uzur. Maka dia harus memperdengarkan bacaannya. Rukun qauli tadi diantaranya Fatihah. Ingat rukun qauli ada berapa? Rukun qauli ada berapa? Rukun yang harus didengar? Ada 5 bacaan yang harus didengar, yaitu 1. Takbir. 2. Fatihah. 3. Tasyahud akhir. Yang 4. Selawat. Yang 5. Bagus. Salam. Ini yang harus didengar. Dan dalam mati dia macamnya berarti. Perhatikan itu karena rukun qauli. Baca Fatihahnya dari awal sampai akhir didengar. Lalu yang ke-10 tadi sudah dibahas yang ke-10. Yang ke-10 itu tadi sudah. Tidak boleh menyela-nyelai dengan bacaan yang lain yang tidak ada urusannya dengan sholat. Tidak ada urusannya dengan maslahat sholat. Tulis bayar di dalam kitabnya atau di dalam catatannya. Tidak boleh menyela-nyelai bacaan Fatihah dengan bacaan yang lain yang tidak ada kemaslahatan sholat. Ya apa baik. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi mulai sekarang lihat lagi kitabnya, lihat lagi Qurannya, diperhatikan lagi bacaan Fatihahnya. Lalu apalagi yang ke-11? Ada musorif. Sini dikatakan tidak adanya perkara baru yang datang. Tujuan lain. Dia membaca Fatihah itu untuk apa? Fatihah untuk sholat. Tidak mungkin dia ada tujuan lain membaca Fatihah. Tidak. Jangan ada tujuan lain membaca Fatihah kecuali tujuannya untuk membaca Fatihah sholat. Nah, ini yang ke-11. Tidak ada tujuan lain kecuali dia membaca untuk Fatihah sholat. Sini dikatakan ya, falau qasada bi qiraatihi ghaira Fatihatis sholat fala tasih. Seandainya dia bermaksud dengan bacaan Fatihahnya tadi bukan untuk Fatihah sholat, maka tidak sah. Dia baca Fatihah, tapi tujuannya bukan untuk Fatihah sholat. Tidak mungkin lah ya. Mana wong yang normal bae lah. Dia maco kori. Iya. Niatnya untuk memperdengarkan. Inilah masalah. Dia kan ngadep Allah. Niatnya tadi harus diluruskan kembali. Sudah itu yang ke-11. Yang ke-12, kaunuha bil arabiyah. Nah, ini. Dia harus pakai bahasa Arab. Baca Fatihah harus pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Arab. Belajar yang tidak mampu wajib belajar hukumnya. Belajar baca Fatihah. Hukumnya membaca Fatihah di dalam sholat rukun. Dan syaratnya di sini harus pakai bahasa Arab. Mana kalau wong tidak mampu? Nah, ini ada derajatnya nih. Perhatikan, ada wong yang tidak mampu baca Fatihah dengan bahasa Arab, tidak mampu atau belum hafal. Biasalah namanya wong kan, mungkin baru taubat, baru dapat hidayah, atau lebih utama lagi baru masuk Islam, belum mampu, tidak hafal dia baca Fatihah. Di sini ada derajatnya. Kalau tidak mampu baca Fatihah dengan bahasa Arab,
Derajatnya yang pertama dia wajib dulu belajar sampai bisa. Ya. Belum mampu juga, dia tidak sholat kalau model macam itu. Nah, turun lagi. Apa? Kalau dia tidak bisa ngapal, belum hafal, tidak mampu menghafalnya, tulis. Bahasa Arabnya itu ditulis. Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir. Tempek di mana tempat dia sholat. Dia baca Fatihah, membaca Fatihah. Paham? Jadi ditulis. Kan dia belum hafal. Tulis. Sama cak uang kalau baca surah sajadah kek, surah apa kek, dia megang Quran. Ditulis berarti. Ini solusinya. Kalau dia belum hafal, bacanya kurang bagus, dia masih kacau bacanya, kadang berbolak-balik, ayat kedua langsung ayat kelima, tulis Fatihah sambil maco. Nah, lalu kalau dia lemah juga, membaca lemah, tidak bisa baca, nah kacau nih, tidak bisa maco juga, apal dah apal, maco ngalet wong macam itu ya. Nah di sini fain ajaza qara'a sab'a ayatin latan kusu hurufuha an hurufil Fatihah. Dia membaca ayat 7 ayat atau lebih utamanya sama ukurannya dengan surah Fatihah. Lebih utama lagi berurutan surahnya. Ayatnya berurutan. Jadi kalau dia dah hafal Fatihah, lemah dia tidak hafal Fatihah, baca juga susah. Tapi dia ada surah yang dihafal, ada ayat yang dihafal. Baca beberapa ayat yang ayatnya itu sama dengan ayat Fatihah atau melebihi Fatihah. Di sini dikatakan dia baca 7 ayat tidak kurang hurufnya dari huruf Fatihah. Tidak kurang hurufnya dari huruf Fatihah. Dan yang paling afdol ayatnya juga berurutan. Nah, ayat apa lah yang 7 ayat? Surah apa lah? Wadduha? Tapi bisa jadi dia Fatihah ada hafal tapi surah yang lain dia hafal. Bisa jadi Al-Ikhlas be. Atau bahkan kata ulama diulang-ulang tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Itu be yang dia hafal. Kacau juga ini. Intinya belajar, balik-balik belajar. Ini kalau tidak mampu ya. Lalu kalau tidak bisa juga, nah di sini kalau tidak bisa juga masih. Macu itu tidak ngerti juga, aku tidak ngerti bahasa Arab sama sekali, Ustaz. Nah kau, fa'in ajaza waqafa biqadriha. Kalau tidak bisa juga, lemah juga dari segala itu, maka dia diam berdiri baik seukuran bacaan Fatihah. Diam baik, tegak diam baik. Yang model macam ini jangan jadi imam. Ini masih nak jadi imam. Maco apa dia imam silent? Iya. Jadi kalau dia tidak bisa ngampun-ngapunnya, tidak baca Fatihahnya, tidak mampu ini, baca ayat yang lain tidak mampu juga, seukuran tidak mampu juga, maka di sini waqafa biqadriha. Dia berdiam diri tegak seukuran lamun bacaan Fatihah itu. Kira-kira berapa menit? 1 menit, 2 menit paling. Kira berdiri. Bahkan kalau ada yang di dalam sini ada permasalahan. Kalau dia jadi imam mana? Kalau dia jadi imam mana? Boleh makmumnya sama cak dia juga. Nah, ini bukan lucu ini. Selevel, paham? Boleh tidak dia jadi imam? Boleh. Kalau makmumnya level dia sama juga. Ya itulah juga modelnya. Tidak baca, tidak mampu apa-apa juga. Dia sediaman deh. Nah, ini ilmu. Jadi perlu dibahas. Seperti itu ya keadaannya. Maka jangan sembarangan jadi imam yang belakang pintu-pintu. Kalau dia ngosok-ngosok jadi imam. Seperti itu. Lalu, itu kalau tidak mampu membaca Fatihah. Nah, itulah ceritanya kalau dia tidak mampu, tulis dulu. Tidak mampu juga baca. Macunya juga tidak mampu, maka baca surah yang lain, baca ayat yang lain seukuran Fatihah. Tidak mampu juga tidak hafal, baca zikir yang lain. Tidak mampu juga tidak hafal, tidak ngerti juga dia, akhirnya diam baik. Tidak. Lalu di sini dibahas itu sudah, itu selesai. Selesai apa? Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat Fatihah. Syarat-syarat Fatihah sudah selesai. Berarti sudah dibahas secara singkat dan agak detail tentang 4 rukun sholat. Tentang niat, tentang berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, lalu
Fatihah. Alhamdulillah sudah 4 rukun kita baca secara singkat, kita pahami. Insya Allah seperti itulah, sedikit detail. Nanti kalau ada yang ini nanti akan ditambah. Di sini sebelumnya kami akan bahas masalah yang tadi. Nah itu. Ada yang ngomong sholat apa membaca Fatihah itu ditanggung oleh imam. Baca Fatihah ditanggung oleh sudah tahu kan, baca Fatihah ini rukun. Baik yang sholat sendirian atau jadi makmum. Baik imam atau makmum ataupun sholat sendirian, dia wajib membaca Fatihah. Mazhab siapa? Imam Syafi'i. Sudah, itu yang kita pegang. Nah, dalam keadaan makmumnya ini makmum masbuk. Jadi kan makmum kan ada dua, ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Kalau makmum masbuk ini yang bahasanya ketinggalan lah. Dia mendapati imam dalam keadaan sudah ruku. Atau ada yang mengatakan mendapati imamnya dalam keadaan berdiri tapi sudah dekat ruku. Dia sekiranya mendapati imam itu dia tidak mampu membaca Fatihah dengan sempurna, imamnya sudah ruku. Itu juga makmum masbuk. Lebih utama itu tadi, dia datang, imam sudah posisi ruku. Mana keadaan ini makmum? Dia datang, imam sudah ruku. Allahu Akbar. Dia datang. Takbirlah, niatlah, takbirlah. Baca Fatihah ada dia? Tidak baca juga dia. Tidak baca Fatihah. Yang model macam ini makmumnya tuh sholat Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tidak sembarangan dari awal dia nyogok. Ada. Masbuk apa dia ini? Mabuk. Bukan masbuk. Dia datang posisi imam sudah rokok. Dia langsung lah. Ini posisi makmum yang model macam ini. Langsung lah dapat imam takbir. Langsung rokok. Langsung rokok. Tapi kalau imam masih posisi berdiri, dia lanjutkan dulu baca Fatihah sebisanya. Sedapatnya. Tapi kalau imam sudah rukuk, dia datang takbir Allahu Akbar. Ini masih nak pakai doa iftitah. Tegak duluan imam. Kalau dia masih mendahulukan Fatihah doa iftitah, baca iftitah, dia wajib baca Fatihah. Wajib ini hukumnya. Dia wajib baca Fatihah. Masih menyibukkan diri dengan doa iftitah. Lah tahu dia tuh terlambat. Langsung lah baca Fatihah. Tapi kalau udah dapat langsung lah melok rukuk. Nah ini kalau dia masih menyibukkan diri dengan doa iftitah, akhirnya dia wajib tetap baca Fatihah. Tapi kalau imamnya sudah iktidal. Sudah iktidal, maka dia lewat apa? 1 rakaat. Bukan batal, tapi 1 rakaat, kecuali ini posisi imam rukuk nih. Dia imam berdiri, dia rukuk aman. Ini imamnya berdiri, dia masih tegak. Imamnya sujud, dia masih tegak. Sampai kapan budak ini? Kecuali ada lagi pembahasan uang yang memang bacaannya lambat. Ada lagi itu batiul qiraah namanya. Batiul qiraah ini uang yang memang sangat lambat bacaan sholatnya. Bacaan Fatihahnya lambat dari awal dia melok, tapi bacanya sangat lambat. Namanya batiul qiraah. Ini dimakfu sampai 3 rukun rukun tawil. Rukun itu ada 2. Ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Dia dimakfu sampai rukun tawil lewat 3 kali. Rukun tawil itu ruku, i'tidal tidak masuk. Sujud, duduk antara 2 sujud tidak masuk. Sujud yang kedua, masih tegak tuh si makmum ini. Berdiri imam, maka dia lewat. Ini tuh paham enggak? Nah, dia berdiri imam dan sujud kedua dia harus sudah Ini keadaan siapa nih? Uang yang sangat lambat bacaan sholat, bukan kita. Kalau kita berarti ngayal itu. Datanya imam sudah, ya ampun. Kemana wae dia ini? Nah ini Ana jelaskan secara agak detail. Nanti kita akan sambung lagi karena ada kaget pembahasan khusus imam dan makmum. Kita ulang lagi pembahasan ini biar lebih jelas lagi. Itu secara singkat saja. Ini yang kita bisa bahas dalam pembahasan Fatihah. Insya Allah kita akan tambah di kemudian
kami hari Jumat ini berangkat, doakan kami berangkat haul, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, bolak-balik insya Allah 2 minggu lagi, 2 pekan lagi kita akan kembali taklim ini Safinatun Najah atau Tafiratus Syadidah. Sebelum kita tutup, kita baca doa syifa, doa kesembuhan dari ini untuk anaknya Pak Andri, untuk anak Pak Andri Jaksa. Ya, anaknya dapat ujian yaitu jatuh dari tangga apartemen Jakarta, kondisinya agak mengkhawatirkan, dia lagi hamil. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Yang bernama Aisyah Putri Humairah binti Andri Febrian. Al-Fatihah binti Syifa Khossah. Aisyah Putri Humairah binti Andri Febrian. Allah yashfiha syifaan taman ajalan wa yughadiru saqaman wala alaman wala ilalah. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya syafi anta syafi la shifaa illa shifaa'u. Ishfiha shifaan taman la yughadiru saqaman wala alaman wala ilalah. Bijah khairil bariyah haqqi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tasil li kulli hawbah wasur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wujudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulih ahla bi kulli suli bil mustafa rasulih ahla bi kulli suli bil mustafa rasulih ahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.